Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Dalam video ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat dalam mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun mata kuliah yang akan saya paparkan dalam video ini adalah mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Prinsip yang mencakup delivery, interaction, dan assessment. Outline mata kuliah Manajemen Keuangan terdiri dari deskripsi mata kuliah, materi perkuliahan, kemampuan yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa CPMK, materi perkuliahan, media pembelajaran, serta sistem pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini adalah mata kuliah Manajemen Keuangan 1 yang terdiri dari rasio keuangan, di mana akan mempelajari tentang pentingnya mempelajari rasio keuangan, definisi rasio keuangan, rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan juga rasio aktivitas. Adapun CPMK yang pertama, siswa akan mampu untuk menjelaskan definisi rasio keuangan, kemudian menganalisis rasio keuangan perusahaan, menyusun dan menganalisis dan menginterpretasikan dalam pengambilan kebijakan. Materi perkuliahan, pentingnya mempelajari rasio keuangan dengan jenis-jenisnya, diantaranya rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio aktivitas. Adapun metode pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, jika memungkinkan juga dilakukan dengan atau Gmail. Adapun metode perkuliahan dilakukan secara interaktif mahasiswa dan dosen, project basic learning, delivery, dan juga melakukan ceramah menggunakan LMS pada Universitas Indonesia Timur. Video pembelajaran, YouTube, pemberian tugas baik individu maupun secara berkelompok. Adapun media yang saya gunakan yaitu LCD atau proyektor, PowerPoint, kemudian laptop dan papan tulis. Sistem penilaian, persentase dan sikap 10%, kemudian diskusi dan aktivitas 20%, kemudian akan ada kuis untuk memahami sejauh mana sih mahasiswa memahami tentang mata perkuliahan, evaluasi, tugas mandiri dan kelompok 20% dan UTS 25% dan diakhiri UAS 25%. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali di pertemuan ini. Tentunya Ibu sangat berharap anak-anakku tetap semangat seperti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya ya. Baik, sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran kita, untuk bekal kita nantinya dan tentunya untuk sebagai berkah di pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mungkin ada yang bisa memimpin doa kita pada hari ini? Alhamdulillah. Silakan Kamal, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kamal ya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat untuk hadir. Muhammad Dwi Akram, Ibu. Kamal Putra, Ibu. Asriel Arjuna, Hadir, Bu. Ahmad Sri Nur Hidayah, hadir Bu. Asmiranda, hadir Bu. Nur Afelda. Baik, sudah semua ya disebut namanya. Ya, baik anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya sebelum kita melanjutkan, Ibu mau tanya dulu, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita waktu pekan lalu? Ada? Baik, coba yang berkacamata, siapa lagi namanya? Windy ya, silakan Windy.
Baik, laporan keuangan terdiri yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Baik, beri aplaus dong. Oh iya, ini yang duluan angkat tangan ya. Iya, silakan ya. Baik, jadi laporan keuangan itu terdiri dari laporan arus kas, perubahan modal, neraca, dan laporan atas laporan keuangan. Baik. Selanjutnya beri aplaus sekali. Ah ya, betul sekali ya. Dari beberapa laporan aktivitas dari laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Baik, anak-anak sekalian, tentunya laporan keuangan ini ada sangkut pautnya dengan apa yang akan kita bahas, analisis rasio. Baik, anak-anak sekalian, terkait tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, anak-anak lihat tidak? Ada gambar di sini. Ada berapa gambar ini? Ada 2 ya? Ada 2. Baik, anak-anak sekalian, ada yang bisa mengutarakan dari gambar ini? Oke, yang dulu. Silakan, Rizky. Jadi di gambar pertama terdapat ilustrasi dari sebuah toko yang telah ditutup. Pada gambar kedua ada ilustrasi dari penurunan pendapatan keuangan. Baik. Nah, anak-anak sekalian, pernah enggak Rizky ya? Anda mengamati perusahaan yang awalnya dapat bertahan untuk beroperasi dan sekarang sudah tidak lagi, atau kesehatan perusahaan mengalami penurunan tanpa terdeteksi lebih awal. Benar tidak? Pernah? Contohnya seperti apa? Contohnya di produk jamu Nyonya Manir itu di 1900-an dia lebih berjaya. Tapi ketika memasuki 1995 ke atasnya, karena Manir sudah meninggal dunia, anaknya tidak ada lagi yang Oh, baik. Nah, kalau betul sekali apa yang dikatakan Rizky tadi, makanya dalam mempelajari rasio keuangan yang pertama itu adalah bagaimana alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Dan tentunya dari rasio ini sebagai rujukan untuk membuat perencanaan kebijakan manajer keuangan nantinya. Kemudian untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangannya. Tentunya ada resiko-resiko yang akan nanti muncul. Ini juga kita bisa deteksi dari rasio keuangan. Yang lain sebagai penilaian dari stakeholder organisasi, di mana ketika stakeholder memilih kerjasama dengan perusahaan kita, tentunya melihat dari rasio keuangan. Bagaimana, ada pertanyaan sama di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Baik. Nah, di sini tentunya kita sudah mengetahui apa kegunaannya. Itu apa saja rasio keuangan? Ada yang bisa? Oh, begitu. Silakan. Baik, rasio keuangan adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari komponen-komponen atau apapun dari laporan keuangan guna untuk membandingkan kinerja perusahaan dari satu periode ke periode selanjutnya. Artinya di situ kita melakukan suatu analisis di mana kinerja perusahaan sebelumnya dengan atas dasar itu sehingga kita bisa mengambil keputusan di mana target kita ke depannya. Baik, luar biasa. Itu ya apa yang dikatakan oleh teman tadi, berapa? Coba kita melihat. Jadi kalau kita melihat dari rasio keuangan itu adalah bagaimana ukuran yang dihitung berdasarkan akun-akun atau komponen-komponen yang tentunya ada di laporan keuangan. Ada berdasarkan neraca dan laporan laba ruginya nanti. Di situ angka-angka yang akan kita olah nantinya, kemudian kita akan menyusun berdasarkan rasio-rasio sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu yang akan diambil sebagai kebijakan nantinya. Tentunya membandingkan kinerja perusahaan antar periode atau waktu, gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ternyata pembagian rasio keuangan ini sebenarnya banyak. Ada umumnya yang digunakan perusahaan-perusahaan, baik itu yang go public maupun perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan yang pada umumnya itu ada 4. Ada rasio likuiditas, ini kemampuan memenuhi kewajiban yang berjangka pendek. Apakah perusahaan itu mampu untuk membayar utang yang berjangka pendek, artinya kurang dari 1 tahun atau 1 periode. Kemudian
Kemudian yang kedua, di sini ada rasio solvabilitas. Adalah bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kalau yang tadi likuiditas pendek saja, tetapi kalau solvabilitas itu juga yang berjangka panjang yang kita hitung. Kemudian rasio profitabilitas. Dapat kunci di sini ada profit. Profit ini adalah profit apa? Keuntungan. Betul. Jadi ada kata di sini untuk mengetahui bagaimana perusahaan itu mampu untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian yang terakhir itu aktivitas, bagaimana kita akan membuat efisiensi dari perusahaan tersebut untuk memanfaatkan apa sumber daya. Kalau sumber daya salah satunya adalah apa itu? Aktiva. Aktiva itu adalah kekayaan atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Sampai di sini ada yang menanyakan terkait tentang definisi dari 4 rasio ini. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, akan melangkah ke bagian sih untuk menganalisanya. Kita akan memasukkan angka dari laporan keuangan. Oke. Nah, ini dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas lagi? Ada yang coba? Oke. Oh, ya, ini dulu ya. Silakan Nak, Raffi ya. Di sini saya akan menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan memiliki finansial berjangka pendek. Baik. Nah, kita tahu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ada dua. Pada umumnya ya, ada rasio lancar atau current ratio. Ini adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya atau lancarnya. Nah, ini rumusnya lancar sama dengan aktif lancar dibagi dengan utang lancar, semua yang lancar gitu ya. Kemudian ada rasio check ratio. Ini adalah bagaimana kita mengukur berdasarkan aktif lancarnya, tetapi dikurangi dengan persediaan. Kenapa persediaan tidak dimasukkan? Karena persediaan ini akan membutuhkan jangka waktu yang lebih lama gitu ya, untuk kita tukar menjadi kas dari kita. Rasio cepat ratio ini mengurangi dengan persediaan dibagi dengan lancar. Nah, ini tadi untuk contohnya supaya kita pahamkan ya, memahami tentang bagaimana menghitung rasio atau rasio cepat. Ini ada aktiva lancar dan utang lancar. Biasanya kalau dalam keuangan ini ada di mana? Apakah di mana atau laporan rugi? Di mana Nak? Di neraca atau laporan rugi yang ada utang lancarnya, ada aktiva lancarnya? Di neraca. Kita lanjut ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita masukkan saja dalam rumus, gitu ya. Tadi kita sudah peroleh ada aktivitas itu 60 juta. Kemudian akan dibagi dengan utang lancar menghasilkan. Baik anak-anak sekalian, terkait tentang analisis rasio likuiditas ini ada dua, ada rasio lancar. Kita sudah tahu bersama itu rumus ada aktiva lancar dengan utang lancar. Nah, tadi tidak ada laporan keuangan berdasarkan neracanya. Jadi 60 juta dibagi 30 juta utang lancar itu adalah 2. Ada yang tahu bagaimana menginterpretasikan apa sih dari 2 ini? Ada yang lain? Oh, ini aja ya, silakan. 2 itu artinya kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar, aset lancar yang ada sebesar banding 1 atau 2% setiap rupiah utang lancar dijaminan lancar sebesar rupiah. Baik. Kemudian kita bisa interpretasikan untuk rasio lancar ke rasio cepat. Dan tadi kita kurang sedikit saja lancar 10 juta. Kita akan mendapat jumlah 1,75 yang artinya bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar tentunya tanpa persediaan itu sebesar 1,75. Nah, ini artinya 1,75 dibanding 1 atau 175% utang lancar yang akan dijamin dengan apanya? Dengan aktiva lancar tanpa persediaan. Baik, kita akan melangkah selanjutnya ya tentang selanjutnya kita akan melangkah ke rasio selanjutnya, kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya baik yang berjangka panjang maupun yang berjangka pendek ada juga ya.
Nah, kita lakukan kemudian akan mendapatkan 5 atau 40%. Nah, ini sebagian itu 40% dari uang, gitu ya. Kemudian 50% itu dinaik oleh modal sendiri atau modal dari. Oke, sampai sini dia mau menanyakan. Terus ya terkait dengan rasio likuiditas, rasio formalitas masih ada 2 rasio lagi. Oke, kita akan. Nah, kita akan masuk ke rasio profit tadi. Profit itu dimana kemampuan suatu perusahaan itu untuk memperoleh laba. Ya, gross profit margin bagaimana mengukur laba kotornya terhadap aktivitas penjualan. Nah, ini rumusnya ada 2. Ketika misalnya di laporan keuangan tidak ada penggunaan atau KPP-nya, langsung ada laba kotor, langsung ada laba kotor, ya. Namun, ketika penjualan bersih atau KPP tersedia dalam laporan keuangan, maka rumusnya ini yang akan kita gunakan yang seperti ya, dibagi dengan penjualan bersihnya. Untuk net profit margin ini menunjukkan netopnya, netto itu bersih. Earning after tax setelah pajak bunga dan pajak dari penjualan. Ini EAN itu earning after tax laba bunga dan pajak dibagi dengan penjualan bersih. Nah, baik. Kemudian ini untuk rumusnya ya dalam aktivitas kaitannya dengan pengembalian investasi. Kalau yang tadi itu adalah kaitannya dengan penjualan. Jadi ada 2 ya untuk profit, kaitannya dengan penjualan, kemudian ada kaitannya dengan pengembalian investasi. Kita tahu bersama kalau investasi menanamkan modal, kita tidak bisa meminta langsung dengan cepat, tetapi pengembaliannya itu minimal 1 tahun baru kita bisa lihat, gitu ya. Nah, itu pengembalian investasi, ada return on asset. Return itu pengembalian terhadap asetnya. Sama dengan earning after tax dibagi total kali 100%. Untuk equity-nya, tingkat pengembalian dari modal itu sendiri, pemutarannya gitu ya. Itu after tax dibagi dengan modal kali 100%. Earning after tax itu adalah laba bersih setelah bunga dan pajak. Oke, untuk lebih memahami lebih jauh tentang profitabilitas ini, di sini ada contoh pembagi dari laporan keuangan PT Pasar. Ini ada laba kotornya, HPP, KOPIPA, beban administrasi jualan dan umum, kemudian ada beban bunga, pajak, ekuitas pemegang saham. Nah, yang diminta ada 4, ada berdasarkan aktivitasnya dan tingkat penjualannya. Ya, gross profit margin, net profit margin, return on asset dan return on equity yang biasa. Oke, nah di sini gross profit margin ini kalau kita lihat ini adalah dari apanya? Dari penjualannya, laba kotor, ya. Kita masukkan saja, gitu ya, 1.320.000, kemudian dibagi dengan penjualan bersih 3.192.000, itu akan menghasilkan untuk gross profit marginnya atau laba kotornya perusahaan ini itu sebesar 32,9%. Sedangkan untuk net profit marginnya ini EBIT atau EBIT-nya ini 200.000 dibagi 3.990.000 menghasilkan 0,054 atau sebesar 6,04%. Nah, ini laba bersihnya setelah dilakukan bunga dan pajak. Selanjutnya untuk return on asset, tingkat pengembalian dari aset itu berdasarkan rumus bahwa bersih setelah pajak atau EAN, earning after tax dikali 100% dibagi total aktiva. Ini kita memperoleh dari earning after tax-nya atau laba setelah pajak, ini yang menggunakan 200.000 dibagi dengan 3.350.000 dikali 100%. Itu kita akan memperoleh 6,18, yang artinya bahwa perusahaan ini mampu untuk melakukan pengembalian sama asetnya itu sebesar 6,18%. Nah, kita akan lanjut ke return on equity.
tingkat pengembalian dari modal itu sendiri. Kalau kita lihat laba bersih setelah pajak dikali 100% dibagi dengan apa di situ? Dengan modal. Nah, coba kita lihat ada 100.000 dibagi dengan modalnya berapa? 1 juta. 756.100% akan menghasilkan 11,19%, yang artinya bahwa kemampuan dari perusahaan tersebut untuk melakukan pengembalian terhadap modal itu sebesar 11,1%. Nah, kita sudah membahas tentang beberapa analisis rasio keuangan, dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke analisis rasio aktivitas. Nah, sebelum kita melanjutkan, itu adalah PR buat anak-anakku sekalian, PR untuk di rumah atau tugas ya. Nah, kita ternyata aku mau nih sejauh sih pemahaman terkait dengan analisis rasio keuangan. Ada ya? Ada? Silakan sama. Yang pertama, hasil likuiditas yang merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhi finansial jangka pendek. Yang kedua, hasil likuiditas kemampuan perusahaan untuk memenuhi finansial dalam jangka panjang. Ketiga, rasio profitabilitas yang mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Dan yang terakhir, kemampuan aktivitas yang mana merupakan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Baik, udah plus yang meriah. Kita bahas pada hari ini terkait dengan rasio keuangan. Mudah-mudahan bukan hanya kamu saja, tetapi semuanya mahasiswa yang ada di sini mampu memahami dan mampu menginterpretasikan analisis rasio keuangan tersebut. Baik anak-anak sekalian, sebagai bekal anak-anakku ini ada tugas ya tentang menghitung rasio aktivitas dari laporan keuangan. Tentunya merupakan rumus yang ada di gitu ya. Ada putaran bintang, putaran persediaan, putaran piutang harian, dan putaran aktiva. Untuk laporan keuangan yang ada, jadi aku akan melihat dari alat produk gitu ya. Neraca per 31 Desember. Kemudian di sini juga ada laporan laba lebihnya. Jadi nanti anak-anakku akan melihat langsung menginterpretasi closing statement dari Ibu, raihlah ilmu. Untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Bagaimana kita memasukkan angka-angka demi angka untuk menginterpretasikan keuangan yang akan bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, setelah kita memahami tentang analisis keuangan dan kita bisa menjadikannya sebagai kebijakan, tentunya kita akan belajar tentang bagaimana kebijakan investasi apa perusahaan itu mampu menginvestasikan atau mengambil untuk berinvestasi atau belum dari analisis rasio keuangan tadi gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadiran anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat dan salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.